warahmatullahi wabarakatuh. Aku Putri Zamita dengan NIM 12300222031. Di sini aku akan menjelaskan materi praktikum keempat, yaitu biomekanika yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti. Di praktikum keempat ini adalah penjelasan mengenai jantung. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan yang akan aku bahas kali ini, yang pertama, metode yang digunakan adalah metode Carnot-Venn. Untuk topik yang kedua, menghitung detak jantung dan menentukan aktivitas fisik berdasarkan detak jantung. Topik yang ketiga, mahasiswa melakukan perhitungan detak jantung secara mandiri untuk menentukan detak jantungnya dan kemudian mendapatkan nilai zona jantung Carnot-Venn. Topik yang keempat, menjelaskan hubungan antara detak jantung, aktivitas, dan metabolisme. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode Carnot-Venn. Metode Carnot-Venn atau rumus Carnot-Venn adalah salah satu yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik Anda. Ini didasarkan pada cadangan detak jantung. Jadi ini memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Oleh karena itu memberikan hasil yang jauh lebih daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada persyaratan untuk menghitung zona detak jantung. Yang diperlukan ada 2 angka dan keterampilan matematika dasar. Yang pertama, detak jantung istirahat kita. Yang kedua, detak jantung maksimum kita. Jadi itu tergantung detak jantung siapa yang mau dihitung ya. Lalu di slide selanjutnya ada cadangan detak jantung. Rumus Carnot-Venn menggunakan cadangan detak jantung. Ini adalah angka ukuran kisaran antara detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Seperti yang sudah terlihat di PPT, itu adalah rumusnya, yaitu cadangan HR sama dengan HR maksimum dikurangi HR istirahat. Lalu slide berikutnya, target detak jantung. Untuk menghitung zona detak jantung yang perlu kita lakukan adalah menambah detak jantung istirahat ke persentase tertentu dari cadangan detak jantung. Rumusnya adalah target HR sama dengan cadangan HR kali intensitas persen ditambah HR istirahat. Jumlah intensitas ditentukan oleh rumus Carnot-Venn. Ini adalah slide berikutnya, zona detak jantung Carnot-Venn. Rumus Carnot-Venn mendefinisikan 5 zona berikut menggunakan 2 angka. 2 menentukan setiap zona ujung bawah dan ujung atas. Yang pertama ada zona 1, intensitas 50% sampai 60%. Zona kedua 60% sampai 70% intensitas. Zona ketiga 70% sampai 80% intensitas. Zona keempat intensitas 80% sampai 90%. Zona kelima intensitas 90% sampai 100%. 3 zona pertama adalah zona aerobik. 2 yang terakhir adalah anaerobik. Ambang anaerobik Anda adalah sekitar 80% intensitas. Slide berikutnya ada contoh.
Contoh terakhir kali saya mengukur detak jantung adalah sekitar 2 tahun yang lalu. Saya akan menggunakan angka-angka itu untuk menunjukkan kepada Anda sebuah contoh. Jangan lupa bahwa setiap orang memiliki detak jantung istirahat dan maksimum yang berbeda. Jadi, gunakan detak jantung Anda saat melakukan perhitungan. Detak jantung istirahat saya 42, detak jantung maksimum saya 201. Menghitung cadangan detak jantung, yaitu cadangan SDM sama dengan 201 detak jantung maksimum dikurangi dengan detak jantung istirahat, yaitu 42, hasilnya 159. Lalu untuk menghitung zona, 159 dikali 50% ditambah 42 sama dengan 80, ditambah 42 sama dengan 122. Seperti yang sudah terlihat, banyak sekali. Ada 159 kali 60% ditambah 42 sama dengan 95, ditambah 42 sama dengan 137. 159 dikali 70% ditambah 42 sama dengan 111, ditambah 42 sama dengan 153. Lalu 159 dikali 80% ditambah 42% sama dengan 127, ditambah 42 sama dengan 169. Lalu 159 dikali 90% ditambah 42 sama dengan 143, ditambah 42 sama dengan 185. 159 dikali 100% ditambah 42 sama dengan 159, ditambah 42 sama dengan 201. Ini slide berikutnya ada lanjutan yang harus saya lakukan adalah menerapkan cadangan detak jantung, intensitas, dan detak jantung istirahat ke dalam formula. Satu-satunya angka yang berubah adalah intensitasnya. Dan sekarang zona detak jantung dapat ditentukan. Zona 1 122 sampai 137, zona kedua 137 sampai 153, zona yang ketiga 153 sampai 169, zona keempat 169 sampai 185, zona kelima 185 sampai 201. Lalu di slide berikutnya penjelasan mengenai denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Yang pertama, detak jantung. Detak jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung yang memberikan informasi penting tentang kondisi jantung. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah, aktivitas selama dalam perjalanan, dan aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Lalu yang terakhir, metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang jantung dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.